Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Pak Kris dalam pembelajaran matematika di channel Krismat. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan materi terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat yang dilanjutkan dengan soal-soal serta pembahasannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan berikut ini. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c bilangan real. X disebut peubah atau variabel, sedangkan a itu merupakan koefisien x kuadrat, b itu merupakan koefisien x, sedangkan c disebut konstanta. Contoh fungsi kuadrat: fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat min 8, y sama dengan 5 min 7x plus x kuadrat, y sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 10. Sedangkan contoh fungsi yang bukan fungsi kuadrat, fx sama dengan x, ini pangkatnya 1 bukan pangkat 2 ya, y sama dengan min 3x, fx sama dengan x min 5, y sama dengan x plus 6y, ini bukan merupakan contoh fungsi kuadrat karena x nya pangkatnya 1. Grafik atau kurva fungsi kuadrat. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola, sehingga sering disebut grafik parabola. Jika digambarkan pada koordinat kartesius, posisi grafik fungsi kuadrat ditentukan oleh nilai a. Jika a besarnya lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Ini terbuka ke atas ya, membuka ke atas. Ini jika kalau a nya itu lebih besar dari 0. Sedangkan jika a nya besarnya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Ini membuka ke bawah ya. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. 1. Menentukan titik potong dengan sumbu x. Syaratnya nilai y atau fx itu sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y. Syaratnya nilai x sama dengan 0. 3. Menentukan sumbu simetri dengan rumus min b per 2a. 4. Menentukan titik puncak dengan rumus min b per 2a, ini sebagai absisnya, sedangkan koordinatnya nilainya adalah b kuadrat min 4ac per min 4a. Ini untuk menentukan ordinatnya. Atau bisa juga hitung dengan nilai puncak y, menggunakan substitusi atau mengganti nilai x yang diperoleh pada perhitungan nomor 3, menentukan sumbu simetri dulu, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan fx atau y. 4 langkah di atas sudah dapat digunakan untuk menggambar grafik persamaan kuadrat. Jika perlu, bisa menambahkan beberapa titik koordinat bantu. Pada fungsi kuadrat terdapat istilah diskriminan yang memiliki bentuk d sama dengan b kuadrat min 4ac. Ini disebut diskriminan. Untuk selanjutnya, jika d itu lebih besar dari 0, grafik memotong sumbu x di 2 titik. Memotong ini grafik akan memotong sumbu x di 2 titik. Titik ini dan titik ini. Atau ini. Ya, di titik ini dan di titik ini. Jika d-nya itu nilainya lebih besar dari 0. Sedangkan jika d diskriminannya itu besarnya sama dengan 0,
maka grafik menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X. Ini gambarnya. Menyinggung sumbu X di satu titik. Nih. Jika diskriminannya itu kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Ini tidak memotong ini. Ya. Juga tidak memotong. Sekarang membentuk fungsi kuadrat. A. Grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A dengan koordinat X1,0 dan di titik B dengan koordinat X2,0 serta melalui sebuah titik tertentu. Maka kita gunakan persamaan fungsi kuadratnya adalah Y atau sama dengan Fx sama dengan A dalam kurung X min X1 kali X min X2. Contoh, sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A 1,0 dan di titik B 2,0. Ini X1-nya, ini X2-nya. Jika fungsi kuadrat itu melalui titik 0,4, melalui sebuah titik tertentu, ini 0,4, tentukan persamaan fungsi kuadrat itu. Jawab, rumusnya adalah kalau dia melakukan memotong sumbu X di dua titik dan serta melalui sebuah titik tertentu, maka rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min X1. Ini A kali X min X1. X1-nya itu kan 1. Ini. Kali X min X2. X2-nya itu 2. Jadi kita substitusikan yang X1-nya kita ganti 1, X2-nya kita ganti 2. Fungsi kuadrat itu melalui titik 0,4. Berarti X-nya itu 0, Y-nya 4. Ini abscis ordinat. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti kita masukkan lagi Y-nya itu adalah 4. A tetap X-nya 0, ini 0, min 1, kali X-nya 0, min 2. Sehingga 0 dikurangi 1, hasilnya negatif 1. Kali 0 dikurangi 2, hasilnya negatif 2. Negatif 1 kali negatif 2, hasilnya 2. 2 kali A, jadi 2A. 4 sama dengan 2A, berarti A sama dengan 4 bagi 2, hasilnya 2. Sekarang kita masukkan ke rumus, kita substitusikan A-nya ke dalam rumus Y sama dengan A kali X min 1 kali X min 2. Kita ganti A-nya 2. Ini sehingga menjadi, nah ini X min 1 kali X min 2, hasilnya X kuadrat min 3X plus 2. Dikalikan 2 sehingga menjadi 2X kuadrat. 2 kali min 3X hasilnya min 6X. 2 kali plus 2 hasilnya plus 4. B. Fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di titik A dengan koordinat X1,0 serta melalui sebuah titik tertentu. Maka kita gunakan persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan atau Fx sama dengan A kali X min X1 dikuadratkan. Contoh, perhatikan gambar berikut. Tentukan persamaan fungsi kuadrat tersebut. Jawab, fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di titik 3,0 dan memotong sumbu Y di 0,9, ini menurut gambar, ini menyinggung di titik sumbu X di titik 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,9. Rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min X1 dikuadratkan. Karena fungsi kuadrat
melalui titik 0, min 9, maka Y-nya min 9, ini Y-nya min 9 kali A, X-nya kan 0 ya, kita ganti X-nya kan 0, min 3, ini X1 nya kan 3, ini X1 nya 3, ini ekuivalen dengan ya, persamaan ini ekuivalen dengan min 9 sama dengan A kali 0 kurangi 3 kan 3, negatif 3 ya, 0 dikurangi 3 hasilnya negatif 3, dikuadratkan negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9, 9 kali A hasilnya 9A, min 9 sama dengan 9A, berarti A sama dengan min 9 dibagi 9 hasilnya negatif 1. Nah, rumusnya tadi Y sama dengan A kali X min X 1 kuadrat. Kita substitusikan A yang nilainya negatif 1, sehingga A kita ganti negatif 1 sama dengan X min X1. X1 nya adalah nih 3 kuadratkan, sehingga X min 3 dikuadratkan hasilnya X kuadrat min 6X plus 9 kali negatif 1, min 1 kali X kuadrat hasilnya min X kuadrat, min 1 kali min 6X hasilnya plus 6X, min 1 kali plus 9 hasilnya negatif 9. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 9. C. Grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak atau titik balik dengan koordinat titik P, titik balik melalui titik P dengan koordinat XP, YP dan melalui sebuah titik tertentu, maka persamaan fungsi kuadratnya adalah Y atau sama dengan Fx sama dengan A kali X min XP dikuadratkan plus YP. Contoh, grafik sebuah fungsi kuadrat mempunyai titik balik di titik P dengan koordinat negatif 1, negatif 2. Jika grafik itu melalui titik 0, negatif 5, tentukan persamaan grafik fungsi tersebut. Jawab, rumusnya adalah ini, Y sama dengan A kali X min XP dikuadratkan plus YP. Y sama dengan XP-nya itu kan negatif 1. Ini min XP, XP-nya negatif 1 berarti menjadi positif 1. Plus YP, YP-nya negatif 2. Berarti kita menjadi negatif 2. Grafik itu melalui titik 0, negatif 5, maka ini Y-nya kita ganti negatif 5 sama dengan A kali X, X-nya kan 0 plus 1 dikuadratkan min 2. 0 ditambah 1 hasilnya 1 dikuadratkan 1 kali A 1A atau ditulis A min 2, sehingga min 5 sama dengan A min 2. A sama dengan min 5, ini pindah ruas menjadi positif 2, min 5 plus 2 hasilnya negatif 3. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A X plus 1 kuadrat min 2. A nya kita substitusikan menjadi sini, kita masukkan ini A nya negatif 3 kali X plus 1 kuadrat min 2. X plus 1 dikuadratkan hasilnya X kuadrat plus 2X plus 1 min 2. Ini kita kalikan min 3 kali X kuadrat hasilnya min 3X kuadrat. Min 3 kali plus 2X hasilnya min 6X. Min 3 kali plus 1 hasilnya min 3. Ini min 2.
Sehingga disederhanakan menjadi min 3x kuadrat min 6x ini min 5. Ini persamaan fungsi kuadrat yang terbentuk. D. Grafik fungsi kuadrat melalui titik A dengan koordinat x1, y1 melalui titik B dengan koordinat x2, y2 dan melalui titik C dengan koordinat x3, y3, maka persamaan fungsi kuadratnya adalah y atau sama dengan fx ya, sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik-titik A dengan koordinat 0,4 dan B dengan koordinat min 1,7 serta melalui C dengan koordinat 1,3. Jawab, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Grafik itu melalui titik A dengan koordinat 0,4. Berarti ini x-nya 0, y-nya 4. Kita masukkan, y-nya kita ganti 4, x-nya kita ganti 0. Ini x-nya kita ganti 0 plus c, sehingga 0 kuadrat 0, 0 kali A 0 plus B kali 0, 0, sehingga 0 tambah 0, 0 ditambah C, sehingga sama dengan 4 sama dengan C, atau C sama dengan 4. Kemudian grafik itu juga melalui titik B dengan koordinat min 1,7. Artinya y-nya itu kita ganti dengan 7, maka x-nya kita ganti dengan negatif 1, sehingga y-nya itu 7 sama dengan A, x-nya itu min 1, x kuadrat, berarti min 1 dikuadratkan, plus B, x-nya min 1 plus C. Min 1 dikuadratkan hasilnya 1, 1 kali A, 1A ditulis A. Plus B kali min 1 berarti min 1B ditulis min B. Plus C-nya tadi ini ketemu 4, plus 4. Sehingga A min B itu sama dengan 7 dikurangi 4, hasilnya 3. Kita nyatakan ini sebagai persamaan 1. Kemudian melalui titik C dengan koordinat 1,3, maka artinya y-nya kita ganti 3 sama dengan A, x kuadrat, x-nya 1 dikuadratkan plus B, x-nya 1 plus C-nya 4. 1 dikuadratkan 1 kali A, 1A ditulis A, B kali 1, 1B ditulis B plus 4. Sehingga A plus B itu sama dengan 3 dikurangi 4, hasilnya negatif 1. Kita nyatakan ini sebagai persamaan 2. Ya. Maka dari persamaan 1 dan persamaan 2 didapat, ini setelah diuraikan, ya, A min B sama dengan 3, A plus B sama dengan negatif 1. Akhirnya didapat A itu nilainya 1 dan B nilainya negatif 2. Sehingga persamaan fungsi kuadratnya adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. X kuadrat, A-nya berapa? A-nya itu 1. 1 kali x kuadrat, 1x kuadrat ditulis x kuadrat. Plus bx, B-nya negatif 2. Negatif 2 kali x berarti min 2x plus c. C-nya 4. Sehingga persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah y sama dengan x kuadrat min 2x plus 4. Demikian anak-anak penjelasan tentang fungsi kuadrat. Kemudian mari kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Di antara fungsi berikut yang bukan fungsi kuadrat adalah, bentuk ini kita uraikan dulu menjadi x plus 3 kali x min 2 menjadi x kuadrat plus x min 6. Ini bentuknya pangkat tertinggi 2, berarti ini fungsi kuadrat. Ini x-nya pangkat 2 juga merupakan fungsi kuadrat. Ini hasil penjabaran x plus 1 dikuadratkan min 4, hasilnya
X kuadrat plus 2X min 3 ini pangkatnya juga pangkat 2, berarti merupakan fungsi kuadrat. Sedangkan yang D, ini hasil akhirnya adalah 3X min 6, ini pangkatnya 1, berarti ini yang bukan fungsi kuadrat. Jawabnya D. Soal nomor 2, di antara fungsi berikut yang ekuivalen dengan fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 9 adalah x min 5 dikuadratkan min 16. Ini hasil pengkuadratannya adalah x kuadrat min 10x plus 25 min 16. Hasilnya adalah x kuadrat min 10x plus 9. Jawabnya adalah B. Tiga, fungsi fx sama dengan 2 kali x plus 1 dikuadratkan min 7 dapat dinyatakan dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Nilai A dan B berturut-turut adalah x plus 1 dikuadratkan, hasilnya x kuadrat plus 2x plus 1. 2 kali x kuadrat menjadi 2x kuadrat, 2 kali 2x hasilnya 4x, 2 kali plus 1 hasilnya 2 min 7, sehingga hasil akhirnya adalah 2x kuadrat plus 4x. Ini 2 dikurangi 7 hasilnya negatif 5, sehingga A nya itu 2, C nya negatif 5. Jawabnya C. Nomor 4, fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 1. Bayangan negatif 3 oleh fungsi tersebut adalah x-nya kita ganti negatif 3, sehingga negatif 3 dikuadratkan min x berarti min x-nya negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. 9 kali 2 18. Negatif ini negatif jadi positif, sehingga menjadi 18 tambah 3 tambah 1 hasilnya 22. Jawabnya D. Soal nomor 5, daerah asal fungsi f yang memetakan x ke x kuadrat min 4x plus 1 adalah x di mana x kurang sama dengan 3 tetapi x lebih besar sama dengan 0. Daerah hasilnya adalah x kita masukkan, kita ganti dengan 0, sehingga menjadi 0 kuadrat itu 0, min 4 kali 0, 0 plus 1 hasilnya 1. Kalau x-nya kita ganti 1, berarti 1 kuadrat, 1 min 4 kali 1, berarti min 4 plus 1 hasilnya negatif 2. X kita ganti 2, berarti 2 kuadrat itu 4, min 4 kali 2 min 8 plus 1 hasilnya negatif 3, dan seterusnya. Sehingga daerah hasilnya atau ring fungsi yaitu y kurang sama dengan 1 nih, tetapi lebih besar sama dengan 3, di mana y merupakan anggota himpunan real. Jawabnya C. Nomor 6, jika titik P dengan koordinat A, min 3 terletak pada grafik Y sama dengan X kuadrat plus 7X plus 7, maka nilai A yang mungkin adalah Y-nya ini berarti koordinatnya, ini absesnya A, ordinatnya min 3. Jadi X-nya itu kita ganti dengan A, Y-nya kita ganti dengan negatif 3. Sehingga menjadi min 3 sama dengan X-nya kita ganti A,
Jadi A kuadrat plus 7 kali A plus 7. Menjadi A kuadrat plus 7A plus 7 plus 3 sama dengan 0. Ini ya, persamaan ini ekuivalen dengan persamaan ini. Kita sederhanakan 7 tambah 3 hasilnya 10. Sehingga menjadi A kuadrat plus 7A plus 10 sama dengan 0. Bentuk ini kita faktorkan menjadi A plus 2 kali A plus 5 sama dengan 0. Sehingga A plus 2 sama dengan 0 atau A plus 5 sama dengan 0. Untuk A plus 2 sama dengan 0, A nilainya negatif 2. Untuk A plus 5 sama dengan 0, hasilnya A sama dengan negatif 5. Jawabnya A. Soal nomor 7. Grafik dari fx sama dengan x kuadrat min x plus 8 akan memotong sumbu y di titik. Grafik memotong sumbu y artinya x itu harus sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan x-nya kita ganti 0. Berarti 0 kuadrat min 0 plus 8 hasilnya 8. Jadi grafik tersebut akan memotong sumbu y di titik x-nya 0, y-nya 8. Atau absisnya 0, ordinatnya 8. Jawabnya B. Soal nomor 8. Dari beberapa rumus fungsi kuadrat berikut ini yang apabila digambar, grafiknya tidak melalui titik pangkal koordinat, yaitu untuk yang fx sama dengan 3x kuadrat, berarti kita masukkan x, 3 kali x-nya 0, 0 kuadrat, 0, 3 kali 0 hasilnya 0, berarti ini melalui 0,0, artinya melalui pangkal koordinat. Begitu juga yang fx sama dengan x kuadrat. Ini x-nya 0, y-nya 0. Jadi grafik ini juga melalui pangkal koordinat. Yang C juga begitu. Kita uraikan hasilnya juga melalui 0,0. Sedangkan yang D, kalau x-nya kita masukkan 0, berarti 0 dikuadratkan 0, 0 kali 4 hasilnya 0 min 2. Kalau ini tidak melalui pangkal koordinat karena ini x-nya 0, y-nya negatif 2. Jadi yang tidak melalui titik pangkal koordinat yaitu D. Soal nomor 9. Parabola fx sama dengan 6x kuadrat plus 9 adalah terbuka ke kiri, terbuka ke kanan, terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Jawabnya yang mana ini? Ya, kita bahas. Parabola fx sama dengan 6x kuadrat plus 9, karena A-nya itu 6 itu lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Jawabnya C. Nomor 10. Perhatikan gambar di bawah. Pembuat 0f adalah pembuat 0 fungsi adalah nilai x yang menjadikan y atau fx sama dengan 0. Pada gambar di samping, grafik memotong sumbu x di titik ini min 3,0 dan di titik 2,0. Sehingga pembuat 0 fungsi tersebut adalah min 3 dan 2. Karena dengan x itu min 3 menjadikan y sama dengan 0. Begitu juga untuk x itu 2 menjadikan y sama dengan 0. Jawabnya D. Soal nomor 11. Perhatikan kurva berikut. 1. Kurva memotong sumbu y di titik 10,0. Memotong nih. Salah ya, ini bukan 10,0 ini. 0,10 ini salah. 2. Kurva memotong sumbu x di titik 1,0. Ini betul ya. Dan 5,0.
3. Kurva terbuka ke atas, benar. Jadi pernyataan yang benar adalah yaitu 2 dan 3. Ya. C. Nomor 12. Grafik fungsi kuadrat paling banyak akan memotong sumbu X di 2 titik ini ya. Jawabnya B. Soal nomor 13. Sebuah grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX min C akan berupa garis lurus apabila A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, C sama dengan positif. Y sama dengan AX kuadrat plus BX min C akan berupa garis lurus apabila A sama dengan 0. Jawabnya A. Soal nomor 14. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 memotong sumbu y di titik. Titik potong dengan sumbu y didapat jika x sama dengan 0. Maka fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. X-nya kita ganti 0. Ini kita ganti 0 berarti 0 kuadrat 5 kali 0 plus 6. Hasilnya jika x-nya kita ganti 0 maka hasilnya 6. Sehingga X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Titik potong 0,6. Jawabnya B. 15. Koordinat titik potong parabola Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12 dengan sumbu X adalah parabola Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12 memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Ini persamaan fungsi kuadrat X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Nah, karena memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Bentuk ini kita faktorkan menjadi X min 6 kali X plus 2 sama dengan 0, berarti X min 6 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X min 6 sama dengan 0 hasilnya X sama dengan 6, sehingga memotong di koordinat 6,0, sedangkan X plus 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan min 2. Titik potongnya adalah min 2,0. Jawabnya A. Soal nomor 16. Fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X adalah pembahasan D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Untuk D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di 1 titik. Untuk D kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Sekarang kita cek yang A. Y sama dengan X kuadrat min 5X min 14. D-nya berarti B kuadrat. B-nya itu min 5 dikuadratkan. Min 4 kali A-nya 1. Kali C, C-nya negatif 14. Hasilnya 81. 81 itu lebih besar dari 0, berarti memotong sumbu X di 2 titik. Sedangkan yang B, Y sama dengan X kuadrat min 25. D-nya itu B kuadrat, B-nya kan 0 itu. Min 4 kali A-nya 1. Kali C, C-nya negatif 25. Hasilnya sama dengan 100. 100 lebih besar dari 0. Grafik memotong sumbu X di 2 titik. Yang C, dengan cara yang sama, D-nya itu ketemunya 1. 1 lebih besar dari 0. Ini juga memotong sumbu X di 2 titik. Untuk yang Y sama dengan 3x kuadrat min 7x plus 5, D-nya itu hasilnya negatif 11. Negatif 11 kurang dari 0.
sehingga tidak memotong sumbu X. Jawabnya D. Soal nomor 17. Pernyataan berikut yang sesuai dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat min 5 kali 2X min 5 adalah A. Memotong sumbu Y di titik 0, -5. B. Memotong sumbu X di titik 2,0 dan 5,0. C. Menyinggung sumbu X di titik 5,0. D. Mempunyai nilai maksimum Y sama dengan 5. Pembahasan. Y sama dengan X kuadrat min 5 kali 2X min 5. Ini hasilnya X kuadrat min 10X plus 25. Titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. X-nya kita ganti 0. 0 kuadrat min 10 kali 0 plus 25, hasilnya 25. Sehingga untuk X sama dengan 0, Y hasilnya 25. Sehingga titik potong dengan sumbu Y di koordinat 0,25. Sedangkan titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 10X plus 25, Y-nya sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X min 5 kali X min 5 sama dengan 0. Berarti X min 5 sama dengan, X sama dengan 5, menyinggung sumbu di koordinat 5,0. Jawabnya C. Soal nomor 18. Titik-titik berikut ini yang dilalui grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min setengah x kuadrat plus 2 setengah adalah titik min 2, setengah melalui grafik fx sama dengan min setengah kali x kuadrat plus 2 setengah. Berarti X-nya kita ganti min 2 sama dengan min setengah kali X kuadrat, berarti min 2 kuadrat plus 2 setengah. Hasil akhirnya adalah setengah, sehingga titik potongnya adalah min 2, setengah. Ini jawabnya adalah B. Soal nomor 19. Fungsi kuadrat berikut yang memiliki titik balik maksimum adalah dari keempat fungsi di atas yang nilai A kurang dari 0 adalah ini. Fx sama dengan 3 min x kuadrat, yaitu A-nya sama dengan negatif 1. Negatif 1 itu kurang dari 0. Sehingga grafiknya terbuka ke bawah dan titik baliknya maksimum. Jawabnya C. Nomor 20. Pembuat 0 fungsi fx sama dengan 3 min 11x min 4x kuadrat adalah pembahasan. Fx sama dengan 3 min 11x min 4x kuadrat. Berarti fx-nya atau y-nya 0. Ini tempatnya kita geser. Yang min 4 kita letakkan di atas, yang 3 kita letakkan paling belakang, sehingga menjadi min 4x kuadrat min 11x plus 3. Persamaan ini untuk kita permudah dengan dikalikan kedua ruas dengan negatif 1. Sehingga menjadi 0 sama dengan 4x kuadrat plus 11x min 3. Bentuk penjumlahan ini kita faktorkan menjadi 4x min 1 kali x plus 3. Sehingga menjadi 4x min 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. 4x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 4. Untuk x plus 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 3. Jawabnya x sama dengan 1/4 dan x sama dengan min 3. Jawabnya C. Nomor 21. Gambar di samping merupakan grafik parabola Y sama dengan fx. Persamaan sumbu simetri dari grafik di samping adalah
Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi parabola menjadi dua, yaitu di tengah-tengahnya antara min 2 dan 4. Sehingga persamaan sumbu simetrinya adalah min 2 ditambah 4 dibagi 2. Itu 1 X-nya, ini 1. Sini ya letaknya. C. Nomor 22. Persamaan sumbu simetri fungsi Y sama dengan 3 kali X min 5 dikuadratkan min 40 adalah. Persamaan ini kita uraikan dulu, kita jabarkan dulu. X min 5 dikuadratkan hasilnya X kuadrat min 10X plus 25. Sehingga ini kali yang ada di dalam kurung ini menjadi 3X kuadrat min 30 plus 75 min 40. 75 min 40 hasilnya 35. Ini sudah berbentuk AX kuadrat plus BX plus C. Sehingga sumbu simetri adalah min B per 2A min B. Min B-nya min 30 per 2 kali A. A-nya 3. Hasilnya 30 bagi 6 sama dengan 5. Jawabnya C. Soal nomor 23. Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus bx plus 9 memiliki sumbu simetri x sama dengan 3. Maka nilai b sama dengan sumbu simetri dari persamaan fungsi kuadrat ini adalah sumbu simetrinya sama dengan min b per 2a. Min b ini tetap min b per 2 kali A, A-nya 2. Sehingga min B 2 kali 2 itu 4. Sehingga min B sama dengan 3 kali 4, 12. Min B sama dengan 12, berarti B sama dengan min 12. Jawabnya A. Nomor 24. Grafik fx sama dengan min x kuadrat plus bx plus 24 melalui titik 4,0. Persamaan sumbu simetri fungsi fx adalah fx sama dengan min x kuadrat plus bx plus 24 melalui titik 4,0. Maka ini x-nya 4, y-nya 0. Maka fx kita ganti dengan 0 dan x-nya kita ganti dengan 4. Sehingga menjadi min 4 dikuadratkan plus 4 kali B, 4B plus 24. 4 dikuadratkan 16, berarti min 16 plus 4B plus 24. Ini berarti min 16 plus 24 itu 8. Plus 4B, berarti 4B sama dengan min 8. B sama dengan min 8 dibagi 4 hasilnya negatif 2. Sehingga fx sama dengan min x kuadrat plus bx plus 24, b-nya kita ganti negatif 2 plus 24, sehingga menjadi fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 24. Nah, ini sudah berbentuk ax kuadrat plus bx plus c, sehingga persamaan sumbu simetri sama dengan x sama dengan min b per 2a. Min b, b-nya min 2 per 2 kali A, A-nya negatif 1. Sehingga menjadi 2 dibagi negatif 2. Persamaan sumbu simetrinya adalah hasilnya negatif 1. Jawabnya B. Soal nomor 25. Nilai diskriminan pada fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 15 adalah. Kita tahu diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac. B kuadrat itu 2 dikuadratkan min 4 kali A, A-nya negatif 1, C-nya 15. Hasilnya 4 ditambah 60 menjadi 64. Jawabnya A. Soal nomor 26. Gambar di samping adalah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8.
Nilai minimum fungsi tersebut adalah nilai minimumnya rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat, ini min 2 dikuadratkan, min 4 kali A, A-nya 1, C-nya min 8. Per min 4 kali A-nya 1. Hasilnya 4 ditambah 32 dibagi min 4 kali 1 min 4. Hasilnya terakhirnya negatif 9. Jawabnya D. Soal nomor 27. Fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus 6x plus 5 mempunyai nilai minimum 5. Maka nilai a kuadrat plus a sama dengan nilai minimum rumusnya b kuadrat min 4ac per min 4a. Nilai minimumnya tadi 5. B-nya 6 dikuadratkan min 4 kali a. A-nya ya a kali c, c-nya 8. Per min 4 kali a, A-nya a tetap. Berarti hasilnya 36. Min 4 kali A kali 8 min 32A per min 4 kali A berarti min 4A. Sehingga menjadi 36 min 32A sama dengan 5 kali min 4A. Ini 5 kali min 4A menjadi min 20A. Ini min 32 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 32A. Ini hasilnya 12A. Sehingga menjadi A sama dengan 36 dibagi 12. Hasilnya 3. Sehingga A kuadrat ya 3 kuadrat plus A plus 3. 9 tambah 3, 12. Jawabnya C. Nomor 28. Gambar di bawah adalah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8 untuk x anggota bilangan real. Koordinat titik balik parabola adalah, kita cari dulu persamaan sumbu simetri, yaitu rumusnya min b per 2a. Min b, b-nya min 2, berarti menjadi 2, 2 kali 1, 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. X sama dengan 1 kita substitusikan ke dalam fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Sehingga x-nya kita ganti 1. Ini x-nya 1, 2, ini 1, berarti 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. Hasilnya 1 min 2 min 8 menjadi min 9. Maka titik baliknya memotong di koordinat 1, min 9. Jawabnya A. Soal nomor 29. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 6 dengan daerah asal x, di mana x itu anggota bilangan real adalah untuk fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 6. Karena A itu sama dengan 2. 2 itu lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Min B berarti min 4. B-nya per 2A. 2 kali A-nya 2. Berarti min 4 bagi 4 hasilnya negatif 1. X sama dengan min 1, kita substitusikan ke persamaan ini, sehingga menjadi F1 sama dengan 2 kali min 1 kuadrat plus 4 kali min 1 min 6. Hasil akhirnya adalah min 8. Sehingga jawabnya adalah B. Soal nomor 30.
Suatu fungsi kuadrat dituliskan sebagai Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 2. Jika fungsi tersebut digambar grafiknya, maka sumbu simetri berada di... Ini kita cari dulu persamaannya. Kita cari persamaan sumbu simetri. Min B per 2A. Min B, min 2 berarti 2 per 2 kali min 1, hasilnya min 2. Hasil akhirnya 2 dibagi min 2, X-nya sama dengan min 1. X sama dengan negatif 1 berarti letaknya di sebelah kiri sumbu Y ini. Jawabnya B. Nomor 31. Ditentukan f(x) sama dengan X1 dikuadratkan min 5. Fungsi ini memiliki nilai, kita uraikan dulu. Ini dikuadratkan hasilnya X kuadrat plus 2X plus 1. Ini disederhanakan X kuadrat plus 2X plus 1 min 5 berarti min 4. Karena A-nya itu sama dengan 1 lebih besar dari 0, maka grafik memiliki nilai minimum. Nah, nilainya minimum. Sekarang kita cari persamaan sumbu simetri. Yaitu X sama dengan min B per 2A. Min B berarti min 2 per 2 kali A-nya 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya hasilnya negatif 1. Negatif 1 kita masukkan ke dalam persamaan sehingga kita ganti min 1. Hasilnya min 1 ditambah 1 kan 0. 0 kuadrat 0. Min 5 hasilnya negatif 5. Nah, jawabnya adalah Y minimum min 5 untuk X sama dengan min 1. Soal nomor 32. Jika f(x) sama dengan X kuadrat plus px plus p plus 11 mempunyai nilai minimum 3, maka harga P adalah... Ini kita cari dulu, A-nya 1, B-nya itu P, C-nya itu P plus 11. Nilai minimumnya kan 3. Rumusnya nilai minimum B kuadrat min 4AC per min 4A sama dengan 3. Sehingga B kuadrat, B-nya kan P, menjadi P kuadrat min 4 kali A. A-nya kan 1. C-nya P plus 11 per min 4 kali A-nya 1 sama dengan 3. Ini berarti min 4 kali 1 kali P plus 11 hasilnya min 4P min 44 per min 4 kali 1 min 4 hasilnya sama dengan 3. Sehingga ini ekuivalen dengan ini P kuadrat min 4P min 44 sama dengan min 12. Ini min 44 plus 12 hasilnya min 32. Bentuk ini kita faktorkan menjadi P min 8 kali P plus 4 sama dengan 0. Sehingga P min 8 sama dengan 0 atau P plus 4 sama dengan 0. Ini hasilnya sama dengan P8, sedangkan P plus 4 sama dengan 0, hasilnya P sama dengan min 4. Jawabnya C. Soal nomor 33. Nilai K dari grafik di bawah adalah titik P, ini P dengan koordinat K, 4 terletak pada grafik ini. Ya. Ini artinya kalau X-nya kita ganti K, maka Y-nya hasilnya 4. Sehingga kita Y-nya kita ganti 4, X-nya kita ganti K, ya. Sehingga menjadi min K kuadrat plus K plus 6 sama dengan 4. Kita pindah ruas ke ruas kiri menjadi K kuadrat min K min 6 plus 4 sama dengan 0. Min 6 plus 4 hasilnya min 2. Bentuk ini kita faktorkan menjadi K min 2 kali K plus 1 sama dengan 0. Sehingga K min 2 sama dengan 0 atau K plus 1 sama dengan 0. K min 2 sama dengan 0, K-nya hasilnya 2.
untuk K plus 1 sama dengan 0, sehingga K sama dengan negatif 1. Jawabnya B. Nomor 34. Grafik fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus x plus c melalui titik min 2,3. Nilai c sama dengan melalui titik min 2,3, berarti x-nya kita ganti min 2, y-nya atau f(x)-nya nilainya 3. Sehingga fx itu kita ganti dengan 3 sama dengan 3. X-nya kita ganti min 2 plus x min 2. Min 2 dikuadratkan 4. Jadi 3 kali 4 min positif min 2 berarti min 2 plus c. 3 kali 4 12 min 2 plus c. Ini hasilnya 10 plus c. Sehingga c sama dengan 3 kurangi 10. C hasilnya negatif 7. Jawabnya A. Soal nomor 35. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan grafik fungsi fx sama dengan min 4x kuadrat plus 8x min 3 adalah kita cari diskriminannya. Rumusnya b kuadrat min 4ac. B-nya itu 8 dikuadratkan min 4 kali a. A-nya min 4, c-nya min 3. Sehingga hasilnya ini 64 dikurangi 48, hasilnya 16. 16 itu lebih besar dari 0. Berarti grafik memotong di 2 titik. Kalau D-nya lebih besar dari 0 kan grafik memotong di 2 titik. Maka jawaban A benar. Persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Min B berarti min 8 per 2 kali A-nya min 4. 8 dibagi min 8, hasilnya 1. Jawaban B benar. Nilai optimum Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini hasilnya B kuadrat min 4AC. Ini kan 16. Ini tadi B kuadrat min 4AC 16 per min 4 kali A. Min 4 kali A-nya min 4. Berarti 16 dibagi min 4 kali min 4 kan 16. 16 dibagi 16, 1. Jawaban D benar. Fx sama dengan min 4x kuadrat plus 8 min 3. Nilai A sama dengan min 4. Min 4 itu kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Maka nilai optimum adalah nilai maksimum. Jawaban D benar. Untuk yang C itu nilai minimum. Salah. Sama dengan 1. Jawaban C salah. Yang betul itu nilai maksimum. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 36. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c melalui titik min 1, melalui titik 1, min 1 dan 2, min 3. Nilai b dan c berturut-turut. Fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c melalui titik 1, min 1. Maka ini y-nya kita ganti min 1. X-nya kita ganti 1 sehingga menjadi min 1 sama dengan ini 1 kuadrat plus B kali 1 B plus C. Sehingga menjadi 1 kuadrat itu 1 plus B plus C. Sehingga B plus C sama dengan pindah ruas menjadi min 1. Ini min 1. Sehingga B plus C sama dengan min 2. Fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c melalui titik 2, min 3. Maka
Y-nya kita ganti min 3, X-nya kita ganti 2, berarti 2 kuadrat plus 2 kali B, 2B plus C. Min 3 sama dengan 4 plus 2B plus C. Berarti 2B plus C pindah ruas, min 3 min 4. Hasilnya min 7. Min 7 itu sama dengan 2B plus C. Sekarang persamaan ini, ya, B plus C sama dengan min 2 dan 2B plus C sama dengan min 7. Kita kurangkan, 2B dikurang B menjadi B, C dikurangi C habis 0. Min 7 dikurangi min 2 menjadi min 5. B-nya ketemu min 5. Sedangkan kita B plus C tadi ketemunya kan min 2. Kita masukkan, B-nya itu min 5, plus C sama dengan min 2. Berarti C sama dengan min 2, pindah ruas plus 5. C sama dengan 3. Jawabnya B. Soal nomor 37. Bentuk persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik 0,15, 1,6, dan 3,0 adalah substitusi tiap titik ke persamaan umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Untuk koordinat 0,15 berarti Y-nya 15, X-nya 0. Ini kita ganti 15 sama dengan A, X-nya 0, plus B kali 0, ini, plus C. Ini hasilnya 0, ditambah 0, ditambah C, sehingga hasilnya menjadi C. 15 sama dengan C. Sekarang yang melalui titik 1,6. Artinya Y-nya 6, X-nya 1. Sehingga Y-nya itu 6 sama dengan A kali 1 dikuadratkan plus B kali 1 plus C. Sama dengan 1 dikuadratkan 1 kali A. Plus B kali 1 B ditulis B. Plus C-nya 15. Sehingga A plus B sama dengan 6 pindah ruas min 15. A plus B itu sama dengan hasilnya min 9. Kita buat nih satu persamaan 1. Selanjutnya melalui titik 3,0 berarti Y-nya 0 sama dengan A kali X kuadrat. X kuadratnya 3 plus B kali X, X-nya 3 plus C. Ini hasilnya 9A. Ini hasilnya 3B. C-nya 15. Ya. Sehingga 9A plus 3B sama dengan 0 pindah ruas menjadi min 15. Bagi 3 untuk menyederhanakan, yaitu bagi 3 menjadi min 5 sama dengan 3A plus B. Ini kita nyatakan sebagai persamaan 2. Sehingga eliminasi persamaan 1 dan 2. A plus B sama dengan min 9. Ini. Dan 3A plus B sama dengan min 5. 3A plus B sama dengan min 5. Kita kurangkan. Jadi 3 dikurangi 3, A dikurangi 3A. Hasilnya min 2A. B dikurangi B habis 0. 9 dikurangi min 5 hasilnya min 4. Sehingga A sama dengan min 4 dibagi min 2 hasilnya 2. A plus B itu kan negatif 9. Sehingga A-nya kita ubah, jadi kita ganti, A-nya kita ganti dengan 2 plus B sama dengan min 9. Sehingga B sama dengan min 9 pindah ruas min 2. B sama dengan min 11. Sehingga Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Maka Y sama dengan A-nya itu 2X kuadrat plus B. B-nya min 11 berarti min 11X plus C. C-nya itu nih 15. Jawabnya D. 38. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Tinggi peluru H meter setelah T detik dinyatakan dengan rumus HT sama dengan min 5T kuadrat plus 40T. Tinggi maksimum peluru tersebut adalah
Nah, kita cari dulu rumus tinggi maksimum yang dicapai peluru dengan menggunakan Y maksimum. Rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat berarti ini B kuadrat 40 dikuadratkan min 4 kali A, A-nya min 5, kali C-nya 0. Sehingga 40 kuadrat 1600, ini hasilnya 0. Ya. Per min 4 kali A-nya min 5, berarti 20. 1600 dibagi 20 hasilnya 80. Jawabnya B. Soal nomor 39. Diketahui jumlah dua bilangan sama dengan 30. Hasil kali kedua bilangan terbesar adalah, kita misalkan kedua bilangan itu X dan Y, jumlahnya 30. Maka X plus Y sama dengan 30 atau Y sama dengan 30 min X. Hasil kalinya X kali Y kali 30 min X. Sehingga menjadi X kali min X, hasilnya min X kuadrat. X kali 30 berarti X kali 30 berarti menjadi plus 30X. Persamaannya menjadi min X kuadrat plus 30X. Mencari maksimumnya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadratnya 30 min 4A, A-nya min 1, C-nya 0. Min per min 4 kali A, A-nya min 1. Ini hasilnya 0, sehingga tinggal menjadi 30 kuadrat itu 900 dibagi 4, hasilnya 225. Jawabnya C. Soal nomor 40. Soal nomor 40. Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi setelah T detik adalah H kilometer dengan H sama dengan min 2T kuadrat plus 20T. Tinggi roket mencapai maksimum diperoleh setelah, tinggi maksimum itu kita cari, ya, syaratnya itu dengan persamaan sumbu simetri, yaitu T maksimum sama dengan min B per 2A. Min B min 20, B-nya 20 per 2 kali A-nya min 2. Jadi min 20 dibagi 2 kali min 2, min 4. Min 20 dibagi min 4 hasilnya 5. Jawabnya A. Demikian yang bisa Pak Kir sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham tentang fungsi kuadrat sehingga terampil dalam mengerjakan soal-soal latihan maupun ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.